Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia ramah orangnya, buminya subur dengan kekayaan alam yang berlimpah. Wahai hadirin semua, saya Sukma dari Aceh Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita bangsa Indonesia dibalut indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda adat dan budaya, tapi bangsa Indonesia tetap harmoni dalam persatuannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pahlawan utama dalam Islam, yang karena risalahnya kita diajarkan dan ditanamkan untuk cinta tanah air, rela berkorban dan menghargai perbedaan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam memperingati milad fraksi PKS DPR RI yang ke-17 dan memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia, maka kami mengapresiasi kepada PKS yang telah mewadahi kami, putra-putri Indonesia, mengekspresikan rasa cintanya kepada para pahlawan Indonesia. Semoga PKS selalu konsisten, maju, dan jaya selalu. Barakallahu fikum PKS. Oleh karenanya, izinkan saya berpidato biografi pahlawan, yang dalam kesempatan ini saya mengangkat seorang tokoh wanita dari tanah kelahiran saya, yaitu tanah Aceh. Siapa lagi kalau bukan sang harimau betina, memimpin perang padahal ia seorang wanita, tokoh wanita kebanggaan kita semua, yaitu tokoh Cut Nyak Dien. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita mengetahui betul bahwa kemerdekaan Indonesia bukan didapat dengan cuma-cuma. Bahwa kemerdekaan Indonesia bukan diperoleh dengan bersantai ria, melainkan kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan dengan segala pengorbanan, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, bahkan tak pernah ada kata menyerah sampai titik darah penghabisan. Dan tentunya dibantu oleh kemurahan, kebesaran, dan kekuasaan Tuhan. Alhamdulillah. Namun, di antara semua pahlawan yang gagah dan perkasa itu, ada satu tokoh pahlawan perjuangan wanita, seorang wanita berketurunan bangsawan di daerahnya, seorang wanita yang begitu taat pada agamanya, tapi dengan segala kemewahan hidupnya, ia tinggalkan, mempertaruhkan nyawanya untuk membela tanah airnya dari cengkraman keji penjajahan Belanda. Ia adalah Cut Nyak Dien, lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tahun 1848. Sebagai seorang wanita berketurunan raja, tak menjadi alasan Cut Nyak Dien hanya duduk menikmati status bangsawannya, tapi justru ia juga bekerja dan beraktivitas layaknya anak perempuan pada umumnya. Dan sudah sejak kecil, beliau sangat rajin menuntut ilmu agama di kampungnya. Hingga pada usia yang ke-12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Tengku Ci Ibrahim, yang kemudian pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan pada peristiwa itu, Tengku Ci Ibrahim ikut serta melawan penjajah. Tapi, di tengah-tengah perjuangannya melawan penjajah, beliau pun harus gugur di medan perang merenggang nyawa. Allahu yarham. Atas wafatnya suami tercinta, tak menjadi alasan Cut Nyak Dien terus berputus asa, melainkan hal itu semakin membakar semangat juangnya untuk membela orang terkasihnya, untuk membela tanah kelahirannya, dan yang terpenting untuk membela tanah airnya Indonesia. 2 tahun setelah itu, datanglah lamaran kepada Cut Nyak Dien dari Tengku Umar yang merupakan tokoh besar di Aceh pada saat itu. Kemudian Cut Nyak Dien menerima lamaran tersebut atas dasar semoga menikahnya ia dengan Tengku Umar, mereka mampu memperluas gerak perjuangan mereka untuk melawan penjajah Belanda. Tak disangka, tak dinyana, di tengah-tengah perjuangan Tengku Umar, beliau pun harus gugur di medan perang. Perasaan
perasaan sedih tentu meliputi hati Cut Nyak Dien sebagai seorang istri. Tapi semakin pula ia merasa kehilangan orang terkasihnya, maka semakin kuat pula tekad Cut Nyak Dien untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah Aceh, dari bumi Indonesia. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, Cut Nyak Dien turut ikut serta ke medan perang. Walau usia yang terus bertambah tak menjadi alasan bagi Cut Nyak Dien untuk terbaring lemah. Justru beliau semakin ulet, semakin giat dalam menciptakan strategi untuk mengalahkan Belanda. Tak jarang keluar masuk hutan hanya untuk bersembunyi dari kejaran, walau tubuh penuh gores luka dan sayatan. Hingga tiba saatnya, saat tubuh Cut Nyak Dien benar-benar melemah karena usia yang terus bertambah, pandangan yang semakin rabun, dan sakit encok yang sering dialaminya menyebabkan Belanda dengan mudah mengasingkan beliau ke daerah Sumedang. Mengapa demikian? Karena Belanda tahu Cut Nyak Dien mempunyai pengaruh yang besar, Cut Nyak Dien mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat Aceh, sehingga Belanda takut jika Cut Nyak Dien tetap di Aceh, beliau justru semakin gencar membakar semangat juang rakyat Aceh untuk melawan penjajah. Tak ada keluarga dan saudara. Sosok putri bangsawan Cut Nyak Dien harus terasingkan sendiri di daerah yang tak pernah dikenalnya. Dengan kondisi tubuh yang tua renta, dengan mata yang sudah buta, ternyata sosok Cut Nyak Dien tetap bersinar dengan kemampuannya. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, Cut Nyak Dien masih bisa mengajar ngaji ibu-ibu di Sumedang. Hingga pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien menghembuskan nafas terakhirnya di Sumedang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah sosok Cut Nyak Dien, seorang wanita yang gagah dan berkarisma, yang tak takut melawan Belanda, bahkan ikut berperang, menjadi pimpinan perang padahal ia seorang wanita. Dan pada akhir hayatnya pun, beliau dengan segala keterbatasan usia masih bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sudah sepantasnya kita meneladani sosok Cut Nyak Dien. Sudah sepantasnya kita merealisasikan semangat juangnya. Sudah saatnya kita berkorban untuk negara kita Indonesia. Minimal dengan memberi pengaruh positif pada negara kita. Menaati aturan dan hukum yang ada, menghindari segala perpecahan dan rasisme di kalangan kita, menanamkan kembali rasa persatuan, memerangi segala bentuk kejahatan. Terkhusus kepada kita, wahai para wanita, tidakkah sosok Cut Nyak Dien sangat memotivasi kita? Wanita bukanlah makhluk lemah yang Tuhan cipta, melainkan wanita juga mampu berinovasi dan berkarya dengan kemampuannya. Wanita bukan disuruh untuk berdiam diri, melainkan wanita juga mampu berkontribusi untuk negeri ini, minimal dengan melahirkan dan mendidik generasi pejuang cinta tanah air yang sejati. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga kita bisa meneladani sosok Cut Nyak Dien, mengaplikasikan nilai kebaikan dan semangat juangnya sehingga terciptanya bangsa yang besar, Indonesia bermartabat, adil dan sejahtera. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.